warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardhani Hidayatullah dari 10 IPS 2 akan mempresentasikan tentang meningkatnya kenakalan remaja di masa pandemi. Studi kasus terhadap siswa 10 IPS SMA Negeri 8 Malang. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Sejak pandemi COVID-19 menyerang di Indonesia, bangsa ini pun harus mengalami banyak perubahan. Perubahan yang akan menjadi dampak dalam semua bidang, baik dampak negatif maupun positif, terutama dalam bidang sikap dan perilaku, karena kurangnya pengawasan guru dan orang tua. Kenakalan remaja ialah suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang remaja, baik secara sendiri maupun secara kelompok, yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, moral, dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat. Singgih 1978. Kartono, ilmuwan sosiologi, menuturkan kenakalan remaja atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah juvenile delinquency merupakan gejala patologis pada remaja disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial. Pandemi COVID-19 berdampak pada semua sektor kehidupan masyarakat dalam bidang sosial, misalnya mempengaruhi pola perilaku sosial remaja. New normal sendiri merupakan cara untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam hal kesehatan dan kehidupan, sebagaimana mestinya akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Hal ini merupakan momentum yang sangat dinantikan oleh para pelajar untuk kembali melakukan aktivitas di bangku sekolah dan perkuliahan. Rumus masalah: apa faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di masa pandemi? Apa dampak mental remaja di masa pandemi? Tujuan: untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kenakalan remaja di masa pandemi, untuk mengetahui mental remaja di masa pandemi. Bab 2, landasan teori interaksi sosial. Menurut Chaplin, arti interaksi adalah relasi antara dua sistem yang menjalin hingga membentuk sedemikian rupa, sehingga peristiwa yang ada dalam satu sistem tersebut mempengaruhi kejadian yang ada di sistem lainnya. Selain itu, interaksi juga diartikan sebagai hubungan sosial antara individu hingga membentuk sistem dan memengaruhi satu nama lain. Interaksi sosial adalah hubungan sosial yang dinamis, berupa hubungan antara individu yang satu dengan individu lainnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, maupun antara kelompok dengan individu. Dalam interaksi sosial, terdapat simbol di mana simbol diartikan sebagai sesuatu yang nilai atau makna diberikan kepada oleh mereka yang menggunakannya. Interaksi sosial dapat terjadi jika ada kontak sosial dan komunikasi. Pembelajaran daring. Istilah pembelajaran daring dan luring muncul sebagai salah satu bentuk pola pembelajaran di era teknologi informasi seperti sekarang ini. Daring merupakan singkatan dari dalam jaringan, sebagai pengganti kata online yang sering digunakan dalam kaitannya dengan teknologi internet. Daring adalah terjemahan dari istilah online yang bermakna tersambung ke dalam jaringan internet. Pembelajaran daring artinya adalah pembelajaran yang dilakukan secara online menggunakan aplikasi pembelajaran maupun jejaring sosial. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan tanpa melakukan tatap muka, tetapi melalui platform yang telah tersedia. Segala bentuk materi pelajaran didistribusikan secara online. Komunikasi juga dilakukan secara online dan tes juga dilaksanakan secara online. Sistem pembelajaran melalui daring ini dibantu dengan beberapa aplikasi seperti Google Classroom, Google Meet, Edmodo, dan Zoom. Pandemi COVID-19. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernafasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat coronavirus juga dikenal dengan sebutan Wuhan virus.
Selain Cina, coronavirus juga menyebar secara cepat ke berbagai negara lain termasuk Jepang, Thailand, Korea Selatan, bahkan hingga ke Amerika Serikat. Coronavirus atau disebut dengan virus corona merupakan keluarga besar virus dan mengakibatkan terjadinya infeksi saluran pernafasan atas ringan hingga sedang. Seperti penyakit flu, banyak orang terinfeksi virus ini setidaknya satu kali dalam hidupnya. Bab 3. Metodologi penelitian. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini memiliki tujuan untuk mengamati terjadi fenomena dan perkembangan yang terjadi di tempat penelitian. Harapan untuk menggunakan metode ini dengan tujuan untuk dapat menjabarkan fenomena, variabel, dan perkembangan tempat penelitian serta akan mengungkapkan fakta yang sebenarnya dengan apa adanya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data. Dengan mengumpulkan data ini dapat menemukan data yang akurat dan valid. Penelitian akan mengambil teknik metodologi untuk mengumpulkan data, yaitu A. Wawancara, yaitu kegiatan tanya-jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio-visual atau audio-visual. Dalam wawancara, terdapat wawancara langsung dan tidak langsung. Wawancara langsung adalah percakapan antara dua orang, yakni pewawancara dan narasumber secara langsung, tanpa mencari informasi terlebih dahulu dari sumber lain atau internet. Wawancara tidak langsung adalah wawancara yang tidak secara langsung diperoleh dari narasumber. Contohnya kita mencari dapat melalui internet atau semacamnya. B. Observasi. Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap satu proses atau objek dengan maksud meraskan dan kemudian memahami, mengetahui dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Teknik pengolahan data. Setelah menemukan data yang valid dan akurat, penelitian akan mengolah data fakta dari hasil pengumpulan untuk menulis hasil penelitian. Setelah mengolah dan menyusun kerangka data untuk menulis data agar penulis data lebih akurat. Tahap penelitian. Dalam sebuah penelitian diperlukan adanya tahapan-tahapan dapat berjalan dengan baik. Tahapan dalam penelitian diharapkan dapat membantu penelitian agar rencana tersusun dengan rapi dan baik. Berikut adalah tahapan dalam penelitian. Yang pertama, pembuatan rancangan penelitian. Yang kedua, pelaksana penelitian. Bab 4. Hasil penelitian. Meningkatnya kenakalan remaja di masa pandemi. Interaksi adalah relasi antara dua sistem yang terjadi pada hingga membentuk sedemikian rupa sehingga peristiwa yang ada di dalam satu sistem tersebut mempengaruhi kejadian yang ada di sistem lainnya. Selain itu, interaksi juga diartikan sebagai hubungan sosial antara individu sehingga membentuk dan mempengaruhi satu sama lain. Bab 5. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Meningkatnya Kenakalan Remaja di Masa Pandemi, dapat disimpulkan kenakalan tersebut disebabkan karena keterbatasan ekonomi dan kurangnya perhatian orang tua. Saran yang ingin saya ajukan terkait kenakalan remaja di masa pandemi agar orang tua lebih memperhatikan putra-putrinya dan pelajaran spiritualnya lebih ditingkatkan, dan semoga pandemi cepat berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.